Saudaraku, Martinus Tandilinting mingkondong diobela na kengke asu polok. Nah, dengarkan nasihat Gini ya, Yesus kepada muridnya, percaya nggak atau ada guna jangan percaya. saya sama sampah kayak Oh memang betul, tidak ada guna. Ngapain ente di sini membodoh-bodohi diri Anda sendiri, pamer, memperbodoh diri. Yang saya tanya, apakah Yesus menasihatkan ke muridnya jangan percaya atau percaya? Di situ ada saksi, ada Ananias, ya, ada Martinus, ada Markuraus, ada Arunus, ada Venus, ada Merkince, ada semua lengkap semua di situ. Kau sebut pula semua namanya, lengkap. Ada 1,7 juta lebih saksi di situ. Saya nggak tanya itu, Martinus. Yang saya tanya, Yesus berpesan percaya atau jangan percaya? Itu loh. So paten, otak gimpe. Tapi sebenarnya udah dijawab Banyuma tadi, tergantung katanya. Di mana Yesus mengatakan tergantung? Orang Yesus minta jangan dipercaya kok. Dan Yesus berpesan kepada muridnya. Nah, inilah yang melawan Yesus nih. Ada satu nih, Hasim, silakan Hasim, mau ditanggapi monggo. Andi sama. Oh, ada Suma di sini. Suma dengar suaraku kan? Mau ditanggapi nggak usah framing. Apa pertanyaannya? Ya diulang Banyuma, silakan. Suma. Manusia tak berkuping. Kata Yesus kepada muridnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, pesan Yesus, percaya atau jangan percaya. Ketika Paulus mengaku di tahun 55 sampai tahun 52 mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia, Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab, silakan. Jadi itu aja pertanyaan kau. Kau membenci Paulus? Astagfirullahaladzim, dijawab. La haula wa la quwata illa billah. Pengakuan Yesusnya kepada nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Emang kenapa suka-suka gua? Di mana Yesus mengatakan percaya? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana pengakuan Yesusnya? Kerasulannya Paulus. Ya? Di mana Yesus mengajarkan apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik, maka percaya? Di mana Yesus katakan itu? Tunggu ya, aku buka datanya dulu ya. Ya. Iya, silakan. Waktu Paulus perjalanan Paulus ke Damsyik kan, dia bertemu Yesus sendiri yang berkata, Paulus. Iya, di mana muridnya mengatakan percaya? Martinus, di mana Yesus mengatakan kepada muridnya? Kenapa orang ini? Bikin suaranya Banyuma, satu komando ini Banyuma, satu grup sama mereka tadi ini. Jangan kalian main percuma. Itu dong. Enggak, saudaraku, ketika Yesus berkata, kau nggak bisa jawab. Ketika Yesusnya berkata kepada muridnya, jangan kamu percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik. Itu, jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, ketika Paulus datang di tahun 55, mengaku bertemu dengan Yesus. Dia nggak dengarkan dia Banyuma ngomong dia ngomong belagak budak, dia nggak turunin aja. Handi selebes. Kenapa aku hacim. Wa yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang kafir itu ada penyakit. Itu bang, Al-Quran saya mengatakan itu. Dalil begitu jelas. Pertanyaannya percaya atau jangan percaya? Tergantung. Masolang.
Dan kayak gitulah kawan-kawanku. Jujurlah. Ya, akui aja murid-murid Yesusnya diajarkan oleh Yesus untuk jangan percaya. Tapi kami yang bukan muridnya langsung, ya percaya. Bilang aja gitu. Saya korek. Sebenarnya gampang kalau dia mau jujur. Demi untuk membela Paulus, ya jangan percaya Yesus, kan clear di sana kan gitu. Nah, betul. Yesus yang mengatakan jangan percaya. Nah, malah jawabannya ya tergantung. Parah Thomas Solang. Kan debat hitong. Jangan kayak gitulah kawan-kawan. Jangan begitulah. Ini edukasi loh. Keterbukaan. Sekarang itu cuma sudah era keterbukaan. Tidak ada lagi kemudian yang bisa ditutup-tutupi sekarang ini. Siapapun boleh belajar Bible, siapapun boleh belajar Quran, kan gitu. Jangan kayak gitu kali lah. Saya berkata, apabila besok-besok hari ada orang berkata, ketemu Bang Juma ada di NTT, ketemu Bang Juma ada di Papua, jangan percaya, karena Bang Juma stay di Makassar. Terus datang lagi si berkele nih, kemarin aku temu Bang Juma di NTT sama Papua. Ya buat apa dipercaya, orang Bang Juma ada di Makassar kok. Dasar kucu. Itu namanya tumalasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Ya, itulah yang dikatakan di Al-Quran, saudara-saudara. Ya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Wahai Nabi Isa, ya Tuhan, apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia itu menyembahmu? Nah, bukan, kata Isa. Begitu juga ketika saudara Kristen ini ditanya, apakah Yesus yang mengajarkan kalian menyembah Yesus yang kalian sembah itu? Jawabannya bukan. Itu kata Al-Quran. Tapi saudara saya ngotot. Padahal Al-Quran itu datang tujuannya untuk memberikan kemudian cahaya kepada kalian yang selama ini hidup dalam gelap gulita gitu. Al-Qur'annya itu datang sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Itu kata Quran tuh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Al-Qur'annya diwahyukan oleh Allah untuk orang-orang jadikan sebagai cahaya. Karena orang sebelum Al-Quran datang hidup dalam gelap gulita. Masa mau terus dalam kegelapan setelah datang terang? Ya kan? Al-Quran mengajarkan kita bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, Yesus mengajarkan ada Yesus palsu. Nah, itu bahayanya itu di situ. Al-Quran ini melengkapi semua narasi-narasi yang terkait dengan Yesus Kristus, Mesias palsu yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen. Masa nggak paham? Sudah dibantu oleh Al-Quran, sudah dibantu oleh Bible, dijelaskan pula tuh dengan Al-Quran. Masa nggak ngerti-ngerti? Yesus berkata, jangan kamu percaya kalau ada mengaku aku atau mengaku bertemu aku, sebab kalau aku yang datang itu disertai dengan tanda anak manusia, yaitu langit menjadi kuasa langit berguncang, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku yang datang. Nah, itu sudah pernah terjadi nggak? Nggak pernah. Berarti selama ini yang mengaku ketemu Yesus, baik yang murtad atau yang Kristen dari lahir, itu palsu. Karena kalau yang asli datang, ya dibarengi dengan tanda kiamat. Nah, yang datang kepada Paulus ada tanda kiamat nggak? Enggak, berarti bukan dia. Kalau makanya waspada kepada oknum yang mengaku bertemu aku, tapi bukan aku. Saat itu mengaku aku memang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pasti ngaku. Saat itu ngaku siapa? Yang ngaku Yesus ya, tidak mungkin dia mengatakan akulah
labari terima. Atau akulah Bang Suma. Nggak mungkin. Karena nubuatnya mengaku Yesus. Berarti penyesatnya ngaku apa? Ya ngaku Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan, akulah Yesus, itu penyesat. Berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab saudara, Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4, nomor 5, 23, nomor 24, 25, 26. Berdasarkan data itu, kalau ada yang mengaku akulah Yesus, jangan kau percaya. Nah, Anda berjalan nih di kegelapan malam, di lorong yang gelap, tiba-tiba ada suara, hai toko mentari, akulah Yesus. Nah, kira-kira saudara percaya nggak menurut nasihat Yesus? Mestinya enggak lah. Enggak. Meskipun di situ terjadi gempa, meskipun di situ terjadi meletus gunung, kalau tidak diiringi dengan tanda nampak dia sebagai anak manusia, terjadi matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, jangan kau percaya, itu bukan Yesus. Kalau kamu percaya, maka kau akan disesatkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Temang-temang. Tapi gini banyak mak, kuburan terbuka itu terus nongol dari kubur kok dipercaya? Nah, itulah. Itu terkait dengan Yohanes 14 nomor 30. Bahwa penyesat ini, iblis ini akan dilemparkan keluar dari persembunyiannya. Nah, iblis dilemparkan kemana kira-kira? Berdasarkan Yesaya 14 nomor 15. Dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus jadikan alam kubur ini, kuburan ini sebagai simbol angkatan jahat. Matius 12 nomor 4 nomor 38 sampai nomor 50. Nomor 40. Bahwa tanda angkatan jahat akan diberikan tanda. Apa itu? Anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Parah. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada penjahat atau angkatan jahat semuanya itu interupsi dong. anak manusia kenapa keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya interupsi. Kenapa? Kejepit kursi? Bukan bang, di sini kan ada saya bang. Oh ya, mangga. Nggak etis dong berbicara tentang Kristen seenaknya. Di situ sedangkan di Apa sini ada tanda saya. yang Kita kan diberikan? mau diskusi. Sabar bang, sabar. Apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Coba Anda jawab. Udah bang, jangan melebar. Saya mau menjelaskan yang tadi tentang Mesias palsu jadi Anak eksekusi. manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ah, itu jawabannya. Gimana? Lanjut. Oke. Lanjut bang. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangin ya. Tadi kan Bang Juma bilang kalau ada orang yang mengaku Mesias, harus percaya atau tidak? Iya. Saya sudah jawab tadi. Di Matius 24 ini tentang akhir zaman. Murid-murid Yesus kan berkata, kapankah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nanti sebelum Yesus Sang Mesias datang akan ditandai dengan datangnya Ada berapa di Mesias situ? palsu. Mesias palsu Ya. itu tunggu Ya. dulu bang. Iya. Mesias palsu itu akan menyangkal Yesus dan mengatakan kalau Yesus bukan Mesias. Pastinya begitu logikanya bang. Tapi Yesus yang bertemu Paulus itu Nggak ada tanda mengutus palsunya. Paulus untuk Tanda memberitakan kedatangan kepada Yesus orang itu kalau di Yesus mana? adalah Mesias. Saudara, Tunggu dulu, Bang. tanda kedatangan Saya belum- Yesus coba saya sebutkan. belum- Sebutkan saya dulu Kristennya, tanda Bang. kedatangan Yesus. Begini bang, Iya, makanya saya tanya supaya terarah, Lima. Bang. Abangku, supaya terarah saya tanya, apa ini tanda tanda-tanda kedatangan Yesus kedatangan untuk kedua Yesus? kalinya. Iya, coba Anda sebutkan apa tanda kedatangan Yesus. Silakan. 1, Ya sebelum kedatangan Yesus ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Kita kan sedang berbicara itu. Begini bang, iya bagus. kita kan sedang diskusi sebelum nih, dia Bang, ya. datang Abang sebelum kan Yesus menjelaskan datang, pertama Yesus palsu dulu. Tunggu dulu dong, aduh. Tunggu dulu bang. Ya tunggu dulu, biarin saya bernarasi. Abang kan sedang menjelaskan tentang Kristen, ya. Iya, tapi Saya kan sebagai harusnya orang sebagai Kristen, punya hak untuk saya menjawab, sebagai Bang. Islam, kalau saya ditanya Islam, saya Abang bahas, tidak boleh saya menghalangi sesuaikan dengan saya. pertanyaan.
Saudara, pertanyaan saya, Ya, ya ketika saya ingin menjawab itu, kenapa abang menghalangi saya? Jangan halangi saya. Ya, coba abang bertanya, tapi saya mau jawab baru beberapa kalimat dipotong. Pertanyaan saya dengarkan Dengerin Bang. dulu, Bang. Kan dari tadi abang bertanya panjang, harus dengarkan pertanyaan saya dulu. Belum saya jawab. Bro, dengarkan dulu Bertanya yang lain lagi. Apa sih ini manusia gimpe penyembah makhluk kuburan ini? Coba dengar Saya dulu bertanya pertanyaannya. dulu baru Anda jawab. Masa jawaban dulu baru pertanyaan kucluk? Bahlul juga ente nih. Sabar saya bertanya dulu, Bang. Pertanyaan saya dengarkan dulu, wahai pemakan babi. Sebelumnya lu nanya apa? Dengarkan pertanyaan saya dulu. Bego. Penyembah makhluk kuburan. Dengerin. Dengarkan dulu saya bertanya. Penyembah makhluk Kabur kuburan. dia, emosi juga bertanya dia. dulu, baru bertanya, baru menjawab. Nggak ada itu jawaban dulu, baru bertanya. Kucluk. Saya bertanya kepada saudara, habis itu Anda jelaskan. Apa saja tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus, Cak Ayu? Itu pertanyaan saya. Kebanyakan makan babi sih, Nanti kalau ditanya kayak gitu sakit hati, dibilang penghujan. Kan memang babi kalau makan. Naik lagi sini. Jangan jadi gila. Orang ditanya dulu baru menjawab, jangan menjawab dulu baru bertanya, baru minta pertanyaan. Itu gila namanya. Naik lagi. Naik. Cup. Naik. Dia kabur, dia emosi. Oh, naik. Emosi dia. Ditanya dulu dong. baru menjawab. Ini dia so cantik, so patek. Dasar tuh melasah. Ini loh, begini, ini ada contoh yang paling bagus sih sekaligus edukasi nih. Tanda-tanda Banjuma asli itu, ya. Naik gulanya katanya Bang Andi. Apa katanya? Gulanya naik. Tanda-tanda Banjuma asli itu ada di Komal. Banjuma pasti diskusi, suaranya jelas dan seterusnya begitu. Apabila ada Bang Juma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya. Anehnya ada yang percaya, tertipu pula lagi. Nah itu dia, kira-kira begitu analoginya lah. Langsung saya bentar, dia langsung lapar, dia pergi makan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sebenarnya topik bagus loh teman-teman. Jadi jangan percaya apapun informasi itu, harus cek-recek dulu, jangan langsung main percaya. Iya kan, tanda-tandanya dijelaskan. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Selain tanda-tanda itu jangan kau percaya. Itu kan pengakuan yang tidak diragukan. Betul. Ya termasuk yang ada di Komal ini, tanda-tanda Banjuma ada di Komal itu bersuara, diskusi, suaranya sangat jelas. Dan apabila dan live di YouTube. Ya, live di YouTube. Dan apabila ada Banjuma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya, karena kau pasti tertipu. Apalagi minta sumbangan. Tertipu lah kau. Apalagi minta sumbangan, sakit katanya. Iya itu dia. Ini kurang lebih sama loh ini analoginya Banjuma. Serius. Koperasi naik gulanya. Koperasi. Ada lagi nerangin koperasi. Aduh, analogi. Analogi akal-akalan. Udah sederhana sekali kok. Apa tanda-tanda kedatangan Bang Zuma? Apa contoh nih ya, tanda-tanda kedatangan Banjuma misalnya ke Jakarta. Malam Bang, silakan. Bentar dulu, tanda-tanda kedatangan Banjuma ke Jakarta itu pasti seminggu sebelumnya udah koordinasi dengan kami, akan menyibukkan teman kita di bandara untuk jemput VIP. Dan kemudian udah tersedia tempat yang VIP juga. Itu tanda-tandanya. Apabila ada orang mengatakan Banjuma datang naik lepisan dek, jangan kau percaya.
karena nggak mungkin dia lewat laut. Itu kira-kira seperti itulah analoginya teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Ini Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi 2 hari lagi ya Bang Juma ya, Doti ya. Ya kan Bang Juma? 2 hari lagi kan? Tanggal 24. Iya betul betul deh betul. Udah pasti. Itu di bioskop kah pakai kaset Bang Juma? Maksudnya dia Bioskop, bisa dimuncul di TV juga kan? Di bioskop. Atau harus ke bioskop Iya. kita? Bioskop di bioskop, Bioskop, ya? di bioskop ditayangkan dari bioskop. Kemarin saya sudah nonton. Oh, iya. Gala primernya alhamdulillah bagus. Ceritanya bagus. Nonton lah. Kalau kamu lihat Bang Juma buka masker, nonton lah itu. Tapi ada nanti kasetnya tuh Bang Juma? Jangan banyak Wallahu ngeles alam kau. kalau itu. Kalau ada yang mampu membelinya untuk dijadikan sebagai film yang di kaset CD, ya bisa jadi. Tergantung mereka berani beli berapa gitu. Cuma jangan banyak ngeles kau. Ada lagi nih. Apa Kenapa, lagi? Bang? Iya, kau banyak ngeles, banyak pakai standar ganda kau kalau berdiskusi. Kau nggak paham tentang Bible kau banyak merocos. Oke, tes. Siapa yang paham Bible tes? Iya, kau kan pernah belum jawab pertanyaanku sampai sekarang ini. Kau bilang katakan kau bahwa Yesus mati terkutuk. Yang aku tanyakan sampai ini kau belum jawab. Di mana kesalahan Yesus tunjukkan? Kau kan Ya justru pernah karena tidak ada, makanya yang mati itu bukan Yesus. kau ngaco. Justru karena tidak ada, Iya, maka kau yang kan mati bertanya itu ke bukan saya, Yesus. Bicara sendiri. kenapa Yesus mati terkutuk di Galatia 3 kan? Dulu kan kau, Iya. terus aku dititik turun. Kenapa aku minta jawaban kau nggak pernah kasih buktikan jawaban? Data dong kau itu. Paulus yang Buktikan harusnya pakai Anda data, tanya, bukan jangan cuma saya. ngeles. Saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bukan Saudara, kau ngeles di saudara. harusnya saudara bertanya Jangan kepada bantu Paulus, Paulus, Sebenarnya cukau kau lu. itu Kenapa kitab-kitab kamu sebelumnya katakan itu Yesus itu mati tergantung secara kutuk? Paulus yang harus kau tanya, jangan saya. Pak pakai Astagfirullahaladzim. kau juga belum jawab tanyaku sampai ini semua. Astagfirullah apa semua. Kau banyak pakai standar ganda. Saya katakan bukan Yesus yang mati terkutuk itu. Kau banyak. Kau bicara sendiri ah. Sekarang aku tanya kau, di mana bukti kesalahan bahwa dia Begini terkutuk? nasib Dia tak Ya, punya Oten. ngomong sendiri. Jangan banyak takia semua. Inilah Hashem Oten yang tak Jangan punya semua, kau itu otak. banyak takia semua. Kau nggak tahu. Kau ngomong apa weh? Eh, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya kau Karim. aja cuma banyak ngeles nggak pernah tunjukkan data. Lah kamu mau ngomong apa ini? Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Kau banyak sekarang kalau banyak ngomong kau gitu Coba. aku. Ya sekarang kamu mau tanya apa, Dek? Tanyalah, Dek. Nah, Di silakan. mana itu kau buktikan bahwa Yesus punya kesalahan sehingga dia dikutuk? Tidak ada Yesus punya kesalahan. Jangan kau hanya framing pakai standar ganda di sini. Ngeles kau. Astagfirullah. Banyak ngeles. Paulus yang harusnya kamu tanya, Cak Ayu. Paulus yang harusnya saudara tanya. Paulus, cukau lu, kenapa kamu katakan Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib? Kenapa? Bukan saya yang kau tanya. Semua ada. Itu Ada malah. apa kau sakit hati sama Paulus? Udahlah. Kau sama Paulus, Baik. ya. Enggak nyambung kau kawan, enggak nyambung kau. Cuma banyak takia di situ, banyak congol kau semua. Ya, Saudara enggak nyambung. bukan gak nyambung, kau sendiri aja nggak nyambung. Yang kau sendiri mengatakan itu sesuai dengan perkataan. Gua wawancara ini saat ini. Aduh. Nggak nyambung dia. Kalau kau nggak tahu jangan banyak. Cukau lu yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk di atas pohon itu bukan saya.
Pantasan logika Tuhan logika Itu aja Paulus. Nggak nyambung ini orang sih. ini. Dia aja ngomong kau Ya itu Allah ya Karim. Dah. Bukan saya. Ini kok semuanya nuduh saya sih. Kenapa sih orang ini? Ini ada cerita nih. Ini ada cerita. Ada Lasuk Kaulu masuk ke kelas. Telat masuk sekolah. Jadi begitu dia masuk, ini terlambat lagi, duduk. Bom duduk. Iya Bu Guru. Jadi bom ini disuruh duduk. Ditanya langsung, kamu ini telat terus. Coba kau jawab, siapa yang tanda tangani Super Semar? Apa kata bom? Orang Makassar bilang gini, kandala Kak Bu, bukan saya kok dong. Saya sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar. Sampai dia nangis, dibontak sama gurunya. Jujur, kau tahu atau tidak? Tidak Bu Guru. Siapa yang tanda tangani Super Semar? Sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar Bu. Bukan saya Bu. Kata dia kan sambil menangis. Singkat cerita gurunya ini punya pemikiran, ini anak makan apa di rumah? Kok orang tuanya nggak ngajarin? Yang tanda tangani Super Semar juga dia nggak tahu. Jadi ibunya pulang sekolah mampir ke rumah. Assalamualaikum. Ibunya bilang gini, ada salahnya lagi si bom ini pasti. Tidak biasa-biasanya gurunya mampir di sekolah. Bom, gurumu di depan, buka pintu. Aduh ya Mama, tadi saya dituduh terus di sekolah sama ibu sampai saya dihukum di depan kelas. Hah? Kamu salah apa nak? Salah apa? Tanya-tanya, jawab saja yang jujur. Jadi dibukain pintu, singkat cerita. Silakan duduk Bu. Oh ibu mamanya bom. Iya. Kenapa anak saya Bu? Mungkin ada yang salah. Kami minta maaf. Ini Bu, tolong dibimbing di rumah. Tadi di kelas saya tanya, siapa yang tanda tangani Super Semar? Tapi dia bilang dia tidak tahu. Mamanya bilang apa? Bom, jujur saja nak. Jujurlah. Kalau memang kamu yang tanda tangani Super Semar, tidak usah kau sembunyikan anakku. Tidak usah bohong-bohong. Jujur aja di depan gurumu. Kalau ternyata kau yang tanda tangan, bilang aku. Jangan ku sembunyikan. Gurumu pasti memaafkannya. Iya kan Bu? Guru bilang, ya betul Bu. Tapi saya pamit dulu pulang Bu. Saya mau pipis. Kata gurunya. Ternyata gurunya dalam hati mengatakan, ternyata bukan cuma bom-bomnya yang blow on. Ternyata orang tuanya pun ikut blow on juga katanya. Aku tanya, siapa yang tanda tangani? Ini ku tanya anakmu siapa tanda tangani Super Semar. Malah ibunya bilang, jujur kau nak. Kalau kau yang tanda tangani Super Semar, kau usah sembunyi, kau usah pura-pura. Ya Allah ya Karim. Samanya tadi itu ku tanya baik-baik. Ditanya baik-baik. Ditanya baik-baik. Siapa yang mengajarkan Paulus itu kalau Yesus itu, Kristus itu masih terkutuk di atas pohon? Malah saya yang dituduh. Saudara-saudara, parah ini, parah si Agus. Oke, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Karena di sini sudah tidak ada lagi Kristen, saya serahkan kepada Ahisugi. Silakan. Udah di Makassar, Ahi? Udah, alhamdulillah, masya Allah. Kembali ke markas. Kapan pulang ke Makassar? Kemarin hari tanggal 21. Oh, tanggal 21. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah September kita kumpul lagi di Jakarta. Nggak jadi di Makassar? Katanya rekan-rekan kemarin pas pertemuan itu di Jakarta aja katanya. Oh, di Jakarta aja. Ya, Makassar jauh. Biayanya juga nggak sedikit kalau ke sana. Ya, itu perhitungan teman-teman. Katanya mengenai biaya. Ya, saya ngikut aja. Kalau saya yang ke Jakarta kan cuman paling 2 orang. Kalau antum semua yang ke Makassar kan ratusan orang. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan entah tahun depan atau kapan ya kita adakan di Makassar pastinya. Di mana di Makassar inilah pembentukan awal apologet Islam Indonesia itu. Begitu. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa ya tanggal 24
di seluruh bioskop tanah air, film Doti, Ilmu Hitam ya, ditonton. Jangan lupa kalau bisa hari ini pesan tiketnya, karena kalau di Kota Makassar ini sudah habis tiket terjual. Mana tahu di kota lain juga agak sulit untuk mendapatkan tiketnya. Tanggal 24 ya? Siap. Tempat saya nggak ada. Di Pekanbaru ada gedung bioskop enggak, Aki? Kemarin kan di Pekanbaru Ada. tuh ada enggak? Oh, ada. Ada. Kirain nggak Kalau ada. di Siak saya nggak tahu. Kalau kita dulu kan cuma layar tancap kan ya. Iya. Orang ada. Kalau kasetnya ada bisa kita nonton. Cuman Papua kan nggak ada bioskop. Entah Papua di bagian mana? Gunung kali ada bioskop. Bioskop PM. Oh nggak ada bioskop di sana. Nggak ada bioskop. Bioskop Ya, ke di Makassar aja Sorong, dulu Papua nonton. Barat itu. Aja dulu. aja dulu ke kota Papua, ke Makassar nonton. Tapi ada siaran, ada apa maksudnya, ada replikanya buat itu gitu. Gimana ya cara ngomong? Replika yang mempermudah gitu biar bisa Mungkin ditonton biasanya atau lewat TV kabel. setelah tayang di bioskop, biasanya itu nanti tayang di YouTube gitu. TV. Oh, di YouTube. Iya. Kalau di YouTube bisa lah. Tapi yakin dan percaya deh, nanti pasti ada yang upload potongan-potongan video. Dapat dipastikan itu. Iya. Karena judulnya tuh tunggu aja, bagus, Doti loh. Iya, tunggu aja potongan-potongannya sehingga cerita yang kebalik-balik. Potongannya. Kalau enggak besok lah ke Pekanbaru. Tanggal 24 ya. Iya, akhi. Kebetulan istriku kan pulang kampung. Nah, aku ke Pekanbaru lah. Iya, bikin tenda aja di depan bioskop itu untuk jaga-jaga. Berlomba gitu. Berlomba dengan yang lain kan. Oh, di Dumai Netflix sudah katanya siap bisa, siaga Bang Juma. Chan. Oh gitu. Netflix bisa katanya. Bisa. Alhamdulillah Netflix. kalau bisa. Di Dumai orang sudah pada berebutan tuh mau beli tiketnya tuh. Masya Allah. Di Dumai ada gedung bioskop. Oh ada. Jangan Waduh. kira. Kalah sih ya. Dumai itu kota besar, akhi. Kota besar Dumai itu. Tadinya aku pikir kotanya kecil, ternyata ya kota besar, mewah. Di Dumai itu. Iya. Ayo Ten, naik Ten. Udah lama aku nggak debat nih Ten, naik Ten. Tapi kalau film Bang Juma masuk di Netflix itu buset bayarnya gede sih. Netflix Ya, itu insya Allah kan kalau forum Forum debat. masuk itu kalau Turun debat. Ya, silakan saudara-saudara Kristen, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang pasti tujuan kita edukasi ya. Kalau ada yang keliru, silakan Anda luruskan. Itu belum final. Tapi bagi kami yang berakal itu sudah final. Nah, kalau ada hal yang Anda kurang kurang yakin, silakan kita perbincangkan, kita berdiskusikan lagi kembali. Dan kami juga siap ditanyai tentang Al-Quranul Karim. Kalau ada yang ingin bertanya tentang Quran, silakan. Ya, terkait dengan persinggungan dua agama ini ya. Tuh, teman-teman sekalian. Silakan. baik, ini yang mau naik nanti saya turun, tapi izin follow-follow dulu ya, biar saya siapkan tempat 2 di atas buat Oten yang mau berdiskusi dengan guru-guru kami. Follow-follow dulu ya akun semua di atas termasuk saya. Tolong di follow dulu, saya nggak lama. Termasuk saya. Bang Toko Islam Kristen Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko, kemit Bang Toko. Suaranya. Assalamualaikum Bang Suma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. saya diperkenankan naik di sini. Saya cuman ini Bang mau nanya atau mungkin saran ya. Untuk Siap. akun-akun abang yang dipalsukan itu seperti apa Bang tindakan panjenengan? Eh, kita nggak bisa bawa terlalu jauh ya Bang ya. Yang pasti kita hanya bisa memperingatkan teman-teman kalau ada yang mengatasnamakan Bang Suma, kalau dia live sendiri biasanya buka kamera. Kemudian kalau dia gabung sama kawan-kawan, sahabat-sahabat kayak begini, itu live-nya di YouTube gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang buka komal atas nama Bang Suma atau sahabat Suma tanpa ada tanda-tanda itu jangan dipercaya, itu bukan Bang Suma. Begitu saudara-saudara. Oke Bang Suma, saya sedang keluar masalah ini di akun saya satunya, bukan ini Bang ya, karena ini khusus jualan kalau saya. Jadi di akun saya satunya itu memang aku keluar masalah penipuan yang mengatasnamakan sahabat Bang Suma official itu. Iya. Terima kasih abangku. Terima kasih. Abang jualan apa rupanya? Oh banyak Bang di sini Bang, karena aku cari rezeki juga di TikTok. Ada saran Bang? Siap. Ya, lanjutkan perjuangan abangku. Amin, terima kasih abangku. Siap. Oke Bang, mungkin itu Oke. aja ya. Nah, makasih banyak Abang sudah diperkenankan naik. Sama-sama. Sukses Bang Abang, Bang Suma sukses selalu dan tetap semangat. Iya, amin. Saya kebetulan dari Madura ini Bang. Masya Allah. Jadi kalau saya sangat apa ya, sangat kagum sekali kepada Bang Juma ini. Saya sebagai warga Madura ikut bangga. Mudah-mudahan kapan-kapan Bang Juma bisa hadir juga di Madura. Maduranya mana Bang? Saya Madura Bang Kalimantan Utara. Saya merantau di Balikpapan. Oh, bedeneng balik papan, bade Kalimantan ki. Di Kalimantan yang ki. Oh, yang ki. Sore Bang Juma ini patoran ke Madura. Yang ki dah budi. Thank you. Nanti insya Allah Bang Zuma kunjungan ke Madura ya. Thank you. Bang Juma saya follow, mohon izin Bang Juma ya. Iya, silakan Bang. Oke. Nabi kesokan tore Bang Juma ini aja ke Madura. Bikin acara di Madura. Siap Au. Bang Toko. Ampun ki Bang. Ki, lanjut kita langkong selaropot Iya, mohon iya, maaf, lanjut, Juma Bang. ya. Semangat. Ki. Assalamualaikum Bang Juma. Porannya petoran lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ator. Langkong. Tersekelangkong. Sukunya Kang Dito. Aku bahasa Madura itu bisanya cuma teh sate. Nah, kayak gitu doang. Dua orang Madura di atas nih. Satari Kang Dito. Madura ini. Saya cuman bisa bahasa Madura, bukan orang Madura. Iya, Bang Zuma, barusan saya lihat di trailer film Dotinya udah diorbitkan oleh Cinema 21. Ya itu ada jari yang kepotong, itu jarinya siapa Bang Zuma? serem. Trailernya aja serem. Ada yang tanya di bawah, Gurunda, apa itu serentak di seluruh Indonesia? Iya, serentak mulai tanggal 24. Jadi 24 kalau tidak dapat tiket ya 25, tidak dapat 25, 26 dan seterusnya. Itu. Bagusnya dari sekarang, belinya dari sekarang. Iya. Masih betul. belum. Dari Benar sekarang sekali. belinya. Ada online kan Bang Juma? Ada online kan? Ada. Tiket. Jadi teman-teman khususnya yang di online ada Sulawesi ini kan ini cerita dari Sulawesi kan. Terlepas dia Sulawesi apapun itu, intinya Pulau Sulawesi itu selalu dibayang-bayangi dengan ilmu itu dulunya. Sekarang karena sudah zaman canggih, ya jarang lagi yang kemudian saya sendiri terakhir menyaksikan ilmu itu bekerja di tahun 2001.
Itu terakhir tuh 2001. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri korbannya. Memang dahsyat ilmu itu. Tapi ada juga penangkalnya. Ilmu kayak gitu ada juga penangkalnya. Dan saya lihat tahun 2001 itu penangkalnya luar biasa, Masya Allah. Jadi ada seorang yang kemudian dikena doti. Kemudian ada orang yang pintar mendoakan, lalu didoakan, ditanyalah kemudian orang yang kena doti ini, Bapak, ini dotinya mau dikembalikan kemana? Ke yang punya, yang ngirim ke Bapak, atau gimana? Ada nggak tumbuhan yang punya Bapak sendiri, misalnya pohon kelapa gitu? Bilanglah sama yang korban ini, ada pohon kelapa di belakang rumah saya. Itu salah satu hadiah pernikahan saya dulu. Oke, kata bapak yang ngobatin, dengan izin Allah insya Allah doti ini akan kita kembalikan ke pohon itu aja ya. Jangan kembalikan kepada yang punya, biar bagaimanapun nanti mudah-mudahan kita doakan dia bertobat. Nah, cerita itu saya sudah lupa tuh. Udah lupa, saya waktu itu semester 5. Ketemulah kemudian keluarga yang sakit ini, itu kurang lebih 4 bulan setelahnya. Nah, ketemu, dia datang ke rumah, dia bilang gini sama aku, Nak, Bapak mana? Bilang Bapak ke daerah. Masya Allah, takjub sekali dia, sampai dia menangis cerita. Ibu itu cerita nangis. Mau tahu, kata dia, saya belum mengerti nih arah ceritanya. Mau tahu? Pohon kelapa yang ada di belakang rumah itu hangus, mati seketika, layu semua pokoknya. Diperlihatkanlah foto-fotonya waktu itu. Diperlihatkan ini ada fotonya. Diperlihatkan ini ada foto. Ini pohon yang ada di belakang rumah. Ini sebelum katanya dikembalikan ilmu itu, ini pohon bisa menghidupi beberapa rumah tangga di samping kiri kanannya. Tapi setelah dia dikembalikan sama bapak, ilmunya itu kena di pohon itu, hangus. Tapi tidak sekaligus, kan kutanya, itu sekaligus Bu? Enggak. Jadi pas kami pulang, kami penasaran. Karena kan bapak langsung sembuh hari itu juga. Nah setelah kami pulang, kami lupa. Di antara kami itu tidak ada yang ingat. Padahal bapak itu sudah sampai ke Surabaya. Anaknya bapak ini ada bidan, ada perawat, pada ampunannya cucu-cucunya banyak perawat. Tapi tidak ada yang dapat ilmunya. Nah, waktu itu sembuh karena kami kegirangan sekeluarga itu kami syukuran. Kami nggak ada lagi ingat bahwa dikembalikan ke pohon kelapa. Satu waktu kami lagi nongkrong di depan, perhatikan kenapa seluruh pelepah kelapa itu turun semuanya layu, padahal tinggi kelapa itu kalau nggak salah dibilangnya 7 meter atau 6 meter waktu itu. Semuanya layu mengarah ke bawah, dan buah-buahnya itu mau muda maupun kecil, muda atau maupun tua itu kering yang harusnya hijau itu kering kayak kebakar, dan itu jatuh setiap hari, jatuh sampai kemudian waktu dia kabarin waktu itu, sempat saya ketemu beberapa tahun kemudian, kutanya, oh itu tinggal akarnya, pohon itu tinggal akarnya, nggak ada lagi pohon kelapa itu, tinggal akarnya, sudah habis sedikit-sedikit terkikis turun. Nah, padahal itu kelapa yang subur, yang sudah usianya berpuluh tahun kata dia, karena itu salah satu mahar daripada mereka pada saat mereka menikah. Itu terakhir saya melihat kesaktian ilmu doti. Nah ini pasti keluarga saya juga nonton ini, pasti dia benarkan. Dulu lagi ada, waktu saya masih SMP. Jadi, tapi kalau dicerita itu bilang kayak cerita-cerita dibuat-buat, tapi tidak, wallahi ini saya alami sendiri. Jadi waktu itu ada perkara di tempat saya, perkara sengketa lahan gitu ya. Sama seperti yang kuceritakan tadi itu ya, sengketa lahan antara saudara juga. Nah kalau ini yang terjadi di kampung saya itu bukan saudara, sengketa lahan tambak waktu itu. Nah paman saya itu berlawanan dengan ada orang jauh lah, bukan keluarga tapi dia sekampung. Dia klaim itu juga tanah dia. Akhirnya orang ini mengambillah orang yang sakti itu,
untuk sebagai wakilnya. Nah, paman saya panggil juga bapak saya untuk kemudian mewakili dia dalam perkara itu. Akhirnya sidang-sidang dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan sampai ke kota kabupaten waktu itu, kalau nggak salah dimenangkan oleh bapak saya. Nah, apa kata dia? Suruh saudara kamu itu makan yang enak, paling lama 3 hari, paling lama dia menatap matahari itu tinggal 3 hari saja. Kata orang itu diucapkan kemudian pada saat sidang desa. Ini cerita betul, karena tidak mungkin saya bohong. Di sini ada saudara-saudara saya yang nonton. Nah, singkat cerita, bapak saya pulang dari tambak. Karena bapak saya itu petambak, banyak tambaknya. Orang-orang kampung tahu. Pulang, ini maghrib. Bapak bilang gini, anak-anak, malam ini kalau ada suara, jangan kalian tegur ya. Kalian habis ngaji, habis salat isya langsung tidur ya nak. Ada apa pak? Udah, kata dia gitu. Kami masih kecil, saya SMP. Waktu itu kelas 1. Iya, kelas 1. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba kita udah lupa nih, udah tidur nyenyak. Tiba-tiba bunyi persis kelapa yang jatuh di atas seng rumah. Ketepak. Nggak ada yang tegur. Tiba-tiba saja setelah berbunyi di rumah kan tetangga jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter dari abang bapak saya itu, bunyi juga di atas atap rumahnya. Ketepak. Singkat cerita teman-teman, paman saya itu kurang lebih ada 2 minggu kali ya. Belakangnya itu, kebetulan di belakangnya itu ada tanda lahir. Di tanda lahirnya itu seperti dibakar api, hangus sampai di tulang ekor. Dan itu nggak sampai 2 minggu. Betul-betul ya, percaya tidak percaya, tapi itulah yang saya alami. Dan dulu juga pernah waktu saya masih usia kelas belum sekolah, Doti itu kan identik dengan api. Saya dengan teman-teman saya itu lihat api yang jalan seperti bola di atas air. Sampai kami semua yang lihat itu sakit waktu itu. Nah itu makanya ketika saya ditawarin main film ini, Bang Suma sambut. Saya baca dulu naskahnya gini-gini, oh ada kemiripan, ada cerita-cerita. Bahkan mohon maaf, sebagian dari cerita yang saya sampaikan itu sedikit ada yang mungkin kesamaan, bukan diambil tapi ada sama dari cerita yang saya ceritakan. Gitulah teman-teman. Nah mungkin ilmu ini bukan hanya di Sulawesi, ilmu ini ada di mana-mana. Saya juga bisa kemudian tahu ya, ini orang kena doti perutnya, kalau besar perutnya kayak Pak Bom ya mungkin karena doti permanen biasanya gitu. Bengkak perut, jadi tiba-tiba anus itu tertutup sampai dia tak punya lagi, tidak keluar makanya bengkak perut. Gitu teman-teman sekalian ceritanya ya, pengalaman pribadi yang saya alami terkait dengan doti ini. Itu saya paham betul, di tempat lain juga pasti punya cerita yang ada mirip-miripnya terkait dengan film doti ini. Silakan ditonton tanggal 24. Kalau tidak dapat tiket, besoknya tidak dapat lagi, besoknya nggak bisa lagi, besok. Kalau nggak dapat lagi tiketnya sampai selesai penayangan, datang aja ke rumah saya ceritakan nanti dari A sampai selesai. Tapi Bang Juma, Oke, ada yang silakan. belum tahu doti itu apa? Dikasih Doti tahu itu dulu semacam Bang. apa, Doti, Bang? doti. Semacam santet, ya? Santet gitu. Ya, kalau di tempat lain di Jawa itu disebut santet, gitu. Santet itu santet. santet berupa santet api ada juga doti itu yang bisa membuat kemudian kepala itu apa istilahnya, lembek, menjadi lembek kepala seperti balon yang diisi air. Ada itu ilmu sihir. Ya betul, yang disebutkan teman-teman kita itu. Yang mau tahu cara penangkalnya nanti nonton ya tanggal 24. Di situ juga diberikan kajian ya penangkalnya ya Gurunda Juma ya. Doti.
Iya, diajarkan secara tidak langsung itu diajarkan juga. Tapi sebenarnya kalau saya sih bukan masalah ceritanya. Pasti ada orang yang mau lihat Bang Suma. Mau lihat Bang Suma penasaran ya datang aja di situ kan ya. Kan gitu. Terlepas ceritanya. Bang Juma nggak pakai masker di situ. Tapi bagi mereka yang hatinya kotor, tetap aja nanti matanya terlihat kayak pakai masker. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan. Saya bikin kopi campur Masako dulu, sambil saya tetap monitor di sini. Silakan. Ya, saya sapa dulu yang baru datang. Nonis. Selamat malam, Nonis. Ya, selamat malam. Ya, dari agama Kristen, Abang? Iya. Protestan apa Katolik? Protestan. Bang Nonis? Iya, Waduh. Protestan. Oh, Protestan. Ya, maaf jaringannya agak merah ya, kurang stabil ya. Dari posisi mungkin. Mau diskusi ya, Bang? Bang Nonis mau diskusi? Atau mau bertanya atau ditanya? Iya, bertanya aja lah. Ditanya. Oh, silakan. Ustaz Sugi, monitor Ustaz Sugi. Pak Desugi. Bertanya aja, orang aja bertanya. Pak Desugi, monitor, Pak De. Monitor. Oh iya. Silakan Bang Nonis. Mau ditanya apa bertanya, Bang Nonis? Ditanya saja. Oh, ditanya saja Pak Desugi. Ustaz ngereng. Silakan Ustaz Sugi. Mau ditanya aja. Benar. Iya. Bolehlah kalau disuruh bertanya, biar saya tanya. Itu gini Bang, di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya, Yesus itu berkata, iblislah bapakmu, bapak segala dusta pembunuh manusia sejak semula. Bisa buktikan Bang, di mana di dalam Bible iblis berdusta dan membunuh manusia. Silakan Bang, di ayat mana, kitab apa Bang? Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 8, 44. Pertanyaannya. Yohanes 8 ayat 4. Yohanes 8 ayat 4 ya? 44. Oh, Yohanes 4 ayat 8. Yohanes 44 Bang. Yohanes 8, 44 Bang. Nomornya 44. Enggak ada. Yohanes 8 ayat 44 Bang. Oh, ada. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sekendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya adalah Bang. Iblis pembunuh lah. Coba agak diperkeras suaranya, Bang Nonis. Iya ada. Itu waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa kan iblis yang buat.
Ya kan? Silakan Bang Nunis. Iya, ada. Moderator Bang Andi. Bang Andi. Iya. Kenapa pada diam? Enggak, katanya mau ditanya ini. Ustaz Sugi bertanya. Oh, mau ditanya dia? Iya. Buset dah. Ayo Pak deh. Biasanya kalau saya nanya itu yang sederhana doang sih. Saya nggak persulit orang. Pak De, suaranya mana Pak De? Oh, Iya, Pak De nggak Pak De keluar. Sugi tenggelam, timbul tenggelam suaranya deh. Nonis, apa benar lu mau ditanya? Udah aku tanya itu tadi. Apa tuh? Tentang Kata Yesus, iblis itu pendusta, bapak segala dusta, pembunuh manusia. Nah, saya tanya di mana di dalam Bible iblis itu berdusta dan membunuh manusia? iya ada di perjanjian lama, di kejadian loh Bang. Waktu iblis Pakai tongkat enggak masuk merayu suaranya ya. manusia jatuh dalam dosa. Gedein suaramu lah bro, dikit deketin mic-nya dikit, jangan terlalu lemes, semangat. Iya ada, saya bilang di perjanjian. Ya ada itu disebutkan di kitab apa, terus Di kejadian Bang yang ini kan cuma ada gimana kalau cuma kayak gitu? Lagi pertanyaannya sulit itu Pak De. Terlalu berat, Yang Pak De. gampang aja Pak De. Main logika aja. ya ada jawabannya. Waktu itu ular menggoda untuk makan buah larangan, Tuh, larangan kan? itu kan menjatuhkan manusia dalam dosa, membunuh kesurgawian manusia zaman dulu. Gimana Bang? Waktu ular menggoda si Hawa, itu kan iblis juga itu ularnya. Iya di pasal berapa apa yang dikatakan Nggak usah pakai soundcard dulu, Pak De. Gitu loh. Hah? Pak De bikin soundcardnya lama, nggak kedengaran nanti. Nggak usah pakai soundcard aja. Langsung Udah Pak De. nggak pakai soundcard sekarang. Bagus. Di ayat berapa, pasal berapa, dustanya seperti apa, kan gitu Bang, biar enak kita Bang. Iya, kejatuhan manusia dalam dosa loh Bang. Waktu ular menyuruh makan buah, menggoda si Hawa kan gitu. Ya kan? Di situ nggak ada dustanya iblis Bang. Dusta apa? Kata iblis, kamu tidak akan mati. Faktanya tidak mati kan? Matamu akan terbuka. Betul, mata Adam terbuka. Kamu akan seperti Allah. Betul. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 3 ayat 21-22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Mengerti yang jahat dan yang baik. Itu benar semua yang dikatakan iblis tuh. Dustanya di mana? Dustanya ya itu lah Bang yang membuat jadi. Justru yang berdusta di situ Tuhan di Bible itu berdusta di situ. Karena kata Tuhan dalam kitab Kejadian 2 ayat 14-15 kalau nggak salah,
Itu dikatakan jangan kamu makan buah yang di tengah taman itu. Kamu akan mati pada saat hari memakannya. Enggak mati. Adam bahkan umurnya 930 tahun. Kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka. Kamu akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Benar semua yang dikatakan iblis. Dustanya di mana coba? Ya itu memperdaya manusia itu si Hawa. Nggak ada dustanya bang di situ bang. Sudah dilarang. Coba kau cek lah di dalam kitab Kejadian 2 itu, Kejadian 3 itu, yang dikatakan iblis itu terjadi enggak itu? Kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, mengerti yang baik dan yang jahat. Coba dibaca itu. Betul semua kok. Setelah ada makan buah, matanya terbuka, mengerti yang baik dan yang jahat. Akan seperti Allah, benar semua. Dustanya di mana di situ? Jadi yang dusta di sini Yesus jadinya. Iblis pun dibohongi sama Yesus. Iblis dibohongi sama Yesus. Nah, iya. Mau tahu ayatnya? Gimana itu? Matius 4 ayat 10. Kata Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Di mana ada iblis disuruh nyembah Allah? Ya adalah karena kan. Nah, ya ada tunjuk lah bang. Kita buktikan siapa yang berdusta, iblis atau Yesus. Matius 4 kan ayat Matius 4 10 ayat 10 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, Iya. mana tertulis itu bang? Dia yang menciptakan segalanya kan Allah. Enggak, yang saya tanya ada tertulis Yesus iblis disuruh nyembah Tuhan itu di mana? Kan jelas tuh, nyala iblis. Sebab ada tertulis. Nah, kan gitu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Nah, di mana ada iblis disuruh nyembah Tuhan? Coba cari kan. Ketika iblis berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6 itu kalau nggak salah. Ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Iblis jujur, Yesus dusta. Coba, di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Tuhan tuh? Iblis pun ditipu sama Yesus. Berarti yang bapak segala dusta ini yang iblis apa yang Yesus sih? Sekarang kan yang bapak segala dusta ya jelas iblis lah. Hah? Jelas iblis. Nah, kalau iblis sebutkan dustanya iblis di mana? Saya kan udah membuktikan tuh, Yesus pendusta. Nah, sekarang gantian Anda, coba sebutkan dustanya iblis di mana? Kalau mengenai kejatuhan dalam dosa nggak ada dustanya iblis di situ. Apa yang dikatakan iblis benar semua, terjadi semua kok. Itu dia tuh berdusta lah bang. Loh, dustanya di mana? Coba, kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, mengerti yang baik, kamu akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Terjadi semua enggak tuh? Iya terjadi, tapi kan salah. Nah, terjadi berarti nggak dusta dong. Dusta itu kalau apa yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak bisa dibuktikan. Itu bukan dusta, tapi kan itu yang melanggar peraturan surgawi itu loh. Siapa yang melanggar? Ya itu si iblis. Iblis melanggar peraturan. Peraturan apa yang dilanggar iblis coba? Peraturan itulah yang jangan makan buah larangan.
Itu peraturan Tuhan untuk Adam, bukan peraturan Tuhan untuk iblis. Tapi yang menyebabkannya mereka Aduh, jadi parah hancur kan? Bang Ade, mau dilanjut Bang Ade? Aduh, nggak ngerti Bible, aku pusing Bang Ade kalau nggak ngerti Bible gini Bang Ade, lawannya Bang Ade. Nggak ngerti, tapi ya itulah. Lanjutlah Bang Ade, sama Bang Ade aja lah. Saya nyerah kalau nggak ngerti apa-apa gini Bang Ade. Tapi suaranya kecil sih, Nonis bisa gedein suara nggak? Ya, Gedein suara dikit bisa nggak? udah gede bang suaranya. Ya kamu menyek-menyek, kok ngomongnya kayak kamu takut di sebelah tetangga. Makanya jangan minta ditanya Bang. Kalau Bible aja nggak ngerti, jangan minta ditanya Bang. Bikin malu nanti. Kalau gitu aku main logika aja deh. Bro, kamu tahu nggak namanya ibunya Yesus namanya siapa? Ya Maria lah. Maria. Pantas nggak itu Tuhan punya ibu kandung? Ya saya sebenarnya sih pantas sesuai kehendaknya ya. Maksudnya gimana? Gua nggak terlalu denger loh, kecil banget ya. Sesuai kehendaknya. Pantas Tuhan punya ibu kandung itu. Ya jalan dia turun ke dunia ini melalui Bunda Maria kan gitu. Supaya Ini kayak suaranya Bro Admin nih. supaya turun ke dunia ya begitulah caranya. Oh gitu ya. Jadi menurut kamu Bunda Maria ini melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Yang melahirkan Tuhan yang jadi manusia bang. Oh berarti anaknya Maria manusia bukan Tuhan. Melahirkan Tuhan menjadi manusia. Iya artinya anaknya Maria ini manusia, betul? Ya saat bumi ya jadi manusia. Manusia. Berarti selama Yesus di bumi dia bukan Tuhan, betul? Tuhan juga dia bagi kami. Oh Tuhan juga. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya mix bisa bercampur begitulah. Seperti itulah. Seperti itulah. Jadi Yesus sejak bayi sudah Tuhan dia ya. Gimana? Sejak dia bayi dia sudah Tuhan. Sebelum bayi pun dia sudah tua jadi Tuhan. Oh sebelum dikandung dia udah Tuhan. Iya kan sebab itu yang dikatakan apa-apa. Oh. Maria akan melahirkan seorang penyelamat. Sebelum dia dikandung namanya siapa dia? Ya Allah lah dari surga. Bapak di surga. Allah. Jadi Bapak di surga ini yang menjadi Yesus. Iyalah. Setelah Bapak di surga menjadi Yesus, berarti tidak ada lagi Bapak gitu. Adalah sebab dia pun berkata kan Bapak bertata di kerajaan surga. Nih Bapak di surga, Yesus di bumi. Siapa yang Tuhan? Kalau secara kepercayaan kami sih orang itu sama-sama mempunyai kerajaan, mempunyai Sama-sama Tuhan. Iya sesuai kepercayaan kami. Iya sesuai kepercayaanmu. Yesus di bumi Tuhan, Bapak di surga Tuhan. Berapa itu Tuhan? Ya kalau seperti apa ya, seperti berkelompok orang ini. Tuhan berkelompok. Kok ada Tuhan berkelompok? Ya itulah kehebatan mereka, kita nggak bisa pikirkan sampai ke situ. Nggak usah mikir orang kenyataannya kok. Kenyataannya kita nggak bisa lihat bang. Kan Yesus bisa dilihat waktu itu ibunya bisa melihat dia. Iya, yang di surga kita nggak bisa lihat. Nah, yang mana yang Tuhan asli yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat? Kalau bagi kami ya yang kami lihatlah Yesus. Bagaimana? Yesus. Oh, jadi Yesus yang Tuhan yang bisa dilihat gitu ya? Iya, Allah Bapa lah yang bertata di kerajaan surga. Jadi Bapak tetap di surga, Yesus ke bumi, dilihat dia juga Tuhan gitu loh. Jadi satu Tuhan bisa dilihat,
satu Tuhan yang nggak bisa dilihat, begitu? Ya seperti itulah mungkin. Seperti itulah. Mungkin. Jadi ada berapa itu Tuhan? Satu Tuhan bisa dilihat. Jadi ada dua Tuhan ya. Satu Tuhan bisa